Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Cerita Jurik. Untuk kali ini akan mengetahui kisah genderuwo penunggu hotel di Karawang, Jawa Barat. Menginap di hotel tidak selalu mengasihkan. Begitu pula yang dialami Paras dan 3 temannya saat menginap di salah satu hotel di Karawang, Jawa Barat. Bukannya kesenangan yang didapat, Paras dan 3 temannya malah menemukan cerita horor di hotel tempatnya menginap. Paras mengisahkan cerita horor yang menimpanya kepada YouTuber Fajar Aditya dengan alasan untuk berbagi pengalaman cerita horor. Cerita horor itu berawal saat Paras dan 3 temannya berangkat ke Kabupaten Karawang untuk melaksanakan penelitian sebagai tugas akhir perkuliahan. Seperti diketahui, Paras dan 3 temannya adalah mahasiswa semester akhir salah satu universitas di kota besar di Indonesia. 3 teman Paras terdiri dari 1 orang perempuan dan 2 lainnya laki-laki. Mereka mendapat tugas dari kampus untuk melakukan penelitian di masyarakat. Dengan berbagai alasan, Kabupaten Karawang kemudian menjadi pilihan mereka melaksanakan tugas akhir tersebut. Tugas akhir mengenai lingkungan, terutama mengenai pengelolaan sampah. Paras dan 3 temannya diberi waktu 10 hari untuk melakukan penelitian. Tak lama keempatnya berangkat ke daerah yang terkenal dengan sebutan Pangkal Perjuangan tersebut. Singkat cerita, Paras bersama 3 temannya berangkat ke Karawang. Di daerah itu mereka menginap di sebuah hotel. 1 orang menempati 1 kamar. Kamar mereka berada di lantai 2 hotel tersebut. Namun, semua kamar berada di ujung lorong, sehingga kondisinya paling ujung dan paling sepi. Hari pertama tiba di Kabupaten Karawang, keempatnya langsung mengatur jadwal kegiatan, dibantu petugas Karang Taruna setempat. Paras dan 3 temannya langsung turun ke lapangan. Lokasi yang dituju adalah tempat-tempat pembuangan sampah. Sudah pasti hal ini membuat pakaian mereka menjadi bau sampah. Tugas hari pertama selesai. Saat itu menunjukkan sekitar pukul 7 malam. Mereka lalu kembali ke hotel. Akibat kelelahan setelah seharian beraktivitas, keempatnya langsung masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Saat masuk kamar, Paras sudah merasakan hal-hal yang aneh. Mulai badannya merasa merinding hingga mencium wewangian yang tak biasa. Paras yang waktu itu baru saja selesai mandi dan makan malam, sudah memiliki firasat bahwa di kamarnya ada kehadiran makhluk halus. Benar saja, saat dirinya selonjoran di atas kasur, ada sosok hitam tinggi besar berdiri tepat di hadapannya. Paras tahu sosok yang muncul di hadapannya adalah sosok genderuwo. Ia berusaha tidak panik karena ia yakin sosok genderuwo yang ada di hadapannya tidak sedang marah. Sosoknya tinggi besar, mata merah. Beberapa saat terus menatap ke arah Paras.
Saat itu Paras memberanikan diri berbicara, meminta genderuwo itu tidak mengganggu dirinya. Beberapa saat usai Paras berbicara kepada genderuwo itu, sosok genderuwo itu langsung menghilang. Malam pertama di hotel benar-benar horor bagi Paras. Kemudian pun Paras memutuskan untuk tidur beristirahat. Keesokan harinya, Paras dan ketiga temannya kembali beraktivitas sesuai jadwal. Paras memilih untuk tidak menceritakan apa yang dialaminya semalam kepada rekan-rekannya dengan tujuan agar teman-temannya tidak panik karena ketakutan. Hari kedua, Paras dan 3 rekannya masih memilih lokasi yang sama. Sebagai tim, mereka saling memberikan masukan. Hingga sore hari menjelang, mereka pun kembali ke kamar hotel mereka. Malam kedua tak ada yang aneh dialami Paras. Begitu sampai di kamar, ia langsung beristirahat. Memasuki hari ketiga, lokasi yang dipilih mereka sedikit berbeda. Keempatnya mendatangi sebuah lapangan sepak bola. Tak jauh dari lapangan tersebut terdapat sungai yang pinggirannya dipenuhi sampah. Di pinggir lapangan terdapat pos ronda lengkap dengan sebuah ayunan. Tak pikir panjang, mereka pun langsung melakukan penelitian sesuai ilmu yang mereka pelajari di kampus. Tak terasa hari pun sudah sore. Waktu menunjukkan sekitar pukul 5:30 sore. Paras meminta teman-temannya segera kembali ke hotel dengan alasan hari sudah menjelang maghrib. Paras memang mempunyai keyakinan jika menjelang maghrib tidak boleh melakukan aktivitas, karena saat itu makhluk halus mulai keluar. Namun rupanya rekan-rekannya tidak menghiraukan ajakan Paras untuk segera ke hotel dengan alasan tanggung, ada hal yang belum selesai. Untuk kedua kalinya Paras mengingatkan teman-temannya untuk segera kembali ke hotel. Tetap saja ucapan Paras tidak dihiraukan. Malah salah satu temannya memilih berleha-leha di ayunan yang berada di pos ronda. Tiba-tiba Paras mulai merasakan hal yang aneh. Suasana sekitar menjadi hening. Beberapa saat Paras dikagetkan sesosok perempuan berambut panjang sedang berdiri di jalan setapak menuju arah sungai. Paras tahu benar apa yang dilihatnya adalah sosok kuntilanak. Untuk ketiga kalinya Paras mengingatkan teman-temannya. Kali ini ucapan Paras agak tinggi. Baru saja Paras dan teman-temannya membereskan barang-barang milik mereka, ia melihat sosok kuntilanak itu terbang ke arah ayunan yang sedang diduduki teman Paras yang laki-laki. Anehnya, teman-teman Paras tidak melihatnya. Paras kemudian meminta teman-temannya bergegas. Tak lama kemudian, taksi online yang dipesan Paras tiba menjemput. 2 orang duduk di belakang dan sisanya duduk di bangku tengah. Sementara bangku depan sopir dibiarkan kosong. Saat memasuki taksi online, Paras merasakan hal yang aneh pada badannya. Selain terasa dingin, badannya tiba-tiba berat sehingga susah digerakkan. Ia kemudian menoleh ke arah kuntilanak tadi, dan ternyata kuntilanak itu sudah hilang. Namun hanya beberapa detik usai taksi online yang ditumpangi Paras melaju, ia kaget. Ternyata sosok kuntilanak tadi sudah duduk di bangku depan
di sebelah supir taksi online. Lagi-lagi teman Paras termasuk supir tidak tahu kehadiran kuntilanak tersebut. Paras mencoba tenang. Tujuannya agar supir taksi online dan teman-temannya tidak panik. Beberapa saat mereka tiba di hotel. Saat Paras hendak turun dari mobil, kuntilanak tersebut menghilang. Keempat mahasiswa tersebut bergegas masuk ke dalam hotel. Namun kali ini mereka memilih tidur di satu kamar. Menurut Paras, pertemuan dirinya dengan genderuwo dan kuntilanak bukanlah yang pertama dan terakhir. Malam-malam berikutnya cerita horor itu kembali terjadi hingga ia dan teman-temannya kembali ke daerahnya. Itulah tadi cerita tentang genderuwo penghuni hotel di Karawang, Jawa Barat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Terima kasih. Nantikan cerita hantu di Cerita Jurik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.